Baik, sehat, semangat, dan ceria. Baik, tepuk semangat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulunya kita berdoa. Pada salah seorang teman, silakan memimpin kita berdoa. Ya, siapa yang bisa kirim? Ya, terima kasih tepuk tangan kepada guru. Silakan duduk. Baik, sebelum pembelajaran, Bapak Guru ingin mengabsen kalian dulu ya. Apakah kalian hadir semua atau masih ada yang tidak hadir pada kegiatan kita hari ini? Nilus hadir. Oleh karena itu yang sakit, teman yang sakit, diharapkan kalian bisa menjenguk dan mengajak mereka untuk datang ke sekolah. Baik, terima kasih anak-anak. Baik, untuk lebih semangat lagi, Bapak Guru mengajak kalian untuk berdiri. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan satu orang, siapa yang bisa memimpin? Siapa yang bisa? Kirim, ya silakan. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Ya. Tepuk tangan kepada anak kecil. Silakan dulu. Ya. Baik. Perhatikan anak-anak, ya. Kalian masih ingat protokol kesehatan? Masih tahu? Ya, Pak. Karena situasi negara kita saat ini masih dalam keadaan musibah, ya. Oleh karena itu, yang pertama selalu menggunakan masker, ya, seperti ini, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat menggunakan hand sanitizer, ya, untuk membersih kuman-kuman yang ada di tangan. Baik, nah anak-anak, perhatikan kedua gambar yang ada di dalam. Perhatikan. Nah, gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Pada gambar nomor 1, kegiatan apa yang kalian amati? Ya, Julio. Ibu sedang Ya, yang lain. sehat. Ya. Seorang ibu sedang menjemur ikan. Iya, tepuk tangan. Kedua Kelima. Kedua orang anak sedang kepanasan. Iya, tepuk tangan. Yang pertama itu adalah seorang ibu menjemur ikan. Yang kedua adalah 2 orang anak yang kepanasan ketika mereka pulang sekolah, kepanasan, ya. Baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari subtema 2, yaitu manfaat energi. Ya. Di pembelajaran 1, yaitu sumber energi dalam kehidupan. Ya. Baik. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama nanti siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Tujuan yang kedua, dengan percobaan siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah percobaan siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari
dalam kehidupan dengan sistematis. Nah, baik, perhatikan baik-baik. Jadi matahari ini memiliki peran yang besar ya dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, panas matahari ini berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Kalian perhatikan cahaya matahari begitu terang ya, sehingga bumi kita ini menjadi terang. Kita bisa melihat sesuatu ya, karena ada cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, gelap. Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa datang sekolah. Nah, baik. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan ya, karena merupakan sumber energi terbesar di bumi ya. Nah, panas matahari ini berpengaruh terhadap aktivitas manusia, aktivitas kita. Aktivitas apa? Kita bisa datang ke sekolah, kita bisa pergi mencari kayu, kita bisa menjemur ikan, kita bisa berolahraga, menjemur padi, ya. Baik. Nah, perhatikan gambar yang ada di dalam. Perhatikan. Amati baik-baik. Sudah? Baik. Nah, energi apa yang dimanfaatkan pada gambar tersebut? Ya. Energi panas matahari. Yang lain ada? Energi apa? Iya. Tepuk tangan untuk ke Nurdin. Jadi, energi yang dimanfaatkan pada gambar tersebut adalah energi matahari, ya, energi matahari. Nah, kegiatan apa yang mereka lakukan di dalam? Seorang ibu sedang menjemur pakaian, sedangkan seorang anak sedang menjemur pakaian. Iya, tepuk tangan. Apalagi kegiatan yang mereka lakukan? Apalagi? Seorang bapak sedang berolahraga pagi. Iya, seorang bapak berolahraga pagi. Apalagi di situ? Seorang anak mengeluarkan gas CO2, karbon dioksida, dan tumbuh-tumbuhan hijau dia mengeluarkan oksigen. Oksigen ini nanti yang akan dihirup oleh kita manusia. Oksigen kita butuhkan dan gas karbon dioksida kita keluarkan. Dan gas karbon dioksida ini yang dibutuhkan oleh tumbuhan hijau untuk membantu proses pemasakan makanan pada daun yang dibantu dengan cahaya matahari. Nah, mengapa matahari ini memiliki peran yang penting bagi kehidupan di bumi? Mengapa? Untuk menerangi bumi. Untuk apa? Untuk menerangi bumi. Iya, tepuk tangan. Apalagi? Untuk mengeringkan baju. Untuk mengeringkan baju. Iya, apalagi? Untuk mengeringkan ikan. Untuk mengeringkan ikan. Ya, tepuk tangan. Ya. Jadi jawaban dari teman-teman kalian itu adalah benar. Jadi matahari memiliki peran bagi kehidupan di bumi itu. Yang pertama itu ya bisa menerangi bumi. Yang kedua bagi kita manusia bisa menjemur padi, menjemur pakaian yang basah, mengeringkan ikan dan lain sebagainya. Baik, dari matahari itu memiliki peran yang besar dalam kehidupan ya, karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, panas matahari ini berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Baik, nah perhatikan, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ya, nah untuk membuktikan ini nanti kita membuat dalam suatu kegiatan percobaan, ya, percobaan sesuai LKPD yang telah disiapkan. Baik, yang pertama bahan-bahannya adalah 2 helai sertangan. Ya, sudah ada? Coba angkat. Mana? Iya. Ada 1 tangan.
Iya. Kemudian 2 helai tisu ada? Iya, pintar. Dan yang ketiga adalah 2 helai kertas. Iya. Tangan sudah siap. Nah, baik. Nah, dari bahan-bahan yang ada nanti, dari bahan-bahan yang kalian sudah siapkan, langkah-langkah percobaannya itu yang pertama, basahilah kedua, sapu tangan ini di air, basah di air, kemudian basahilah juga kertas dan tisu. Nanti setelah dibasahi, ya, satu sapu tangan dijemur di cahaya matahari dan satu sapu tangan ini dijemur di tempat yang teduh. Nah, kemudian amatilah, dan tulislah perubahan pada bahan-bahan tersebut tadi itu setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Nah, untuk mengisi pengamatan itu, silakan nanti diisi sesuai dengan tabel pengamatan yang ada di depan ini, yang ada sini tabel pengamatannya. Nanti anak-anak silakan menulis tabel pengamatannya. Silakan tulis. Ya, sudah? Sudah, Pak. Baik, silakan kita keluar untuk mencelupnya di dalam air. Saya minta 1 orang dari masing-masing kelompok, ketua kelompoknya, untuk mencelupnya di air. Silakan. Mereka, silakan celup di air. Ini air. Ya, kita celupkan di sini ya. Nah, perhatikan. Ya, nah, celup. Ya, silakan teman-teman kelompoknya menjemur ya. Jemur ini. Ya, ayo, silakan. Anak-anak, setelah kita melakukan percobaan tadi, maka sekarang kita akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Ya. Nah, sekalian silakan melaporkan hasil percobaannya ya. Teman-teman, kami akan melaporkan hasil percobaan kami. Tisu yang dijemur di panas matahari dalam waktu
masih basah. Dan dalam waktu 30 menit masih basah. Dan dalam waktu 60 menit mulai mengering. Demikian hasil percobaan kami. Ya, terima kasih kalian sudah. Ya, terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil kegiatan percobaan IPA. Baik. Baik, hasil percobaannya tadi Bapak Baik, hasil percobaannya tadi bahwa ya tisu kertas dan kain itu ya yang dijemur di cahaya matahari dalam waktu 15 menit itu masih basah. Kemudian dalam waktu 30 menit baru mulai mengering. Dan dalam waktu 60 menit sudah mengering. Sedangkan bahan-bahan yang dijemur di tempat yang teduh tadi ya dalam waktu 15 menit masih basah, dan dalam waktu 15 menit juga masih basah, dan dalam waktu 60 menit baru mengering ya. Sehingga kesimpulan dari dapat disimpulkan dari kegiatan ini bahwa panas matahari itu dapat mengeringkan lebih cepat dari bahan-bahan yang telah disiapkan tadi ya, seperti tisu, kain dan kertas ya. Panas matahari ya mampu mengeringkan tisu yang basah, kain yang basah, dan kertas yang basah dalam waktu 60 menit. Sedangkan ya tisu, kain, dan kertas yang basah yang dijemur di tempat yang teduh dalam waktu 60 menit belum juga mengering. Baik, nah sekarang anak-anak silakan kalian membuat kesimpulan kegiatan kita hari ini dalam sebuah peta pikiran. Silakan. Ya, masing-masing silakan kerjakan ini buat dalam sebuah peta pikiran kesimpulannya. Ya, buat seperti itu. Ya, ada di tengahnya ada matahari. Lalu bagaimana manfaat matahari itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Silakan. Sudah. Ya, baik, perhatikan sudah. Ya, bahwa matahari ini, ya manfaatnya itu yang pertama adalah menyinari bumi, yang kedua memanfaatkan bumi, yang ketiga menjemur pakaian, yang keempat membantu tumbuhan, yang kelima menjemur untuk pembentukan vitamin D, dan yang keenam mengeringkan. Ya, baik, anak-anak, itu saja kegiatan kita pada hari ini ya, tentang sub tema 2 ya, sumber energi matahari ya. Untuk itu Bapak Guru harap agar anak-anak bisa membaca lebih banyak ya, sampai di rumah bisa membaca lebih banyak lagi, mencari informasi lewat internet ya, bersama orang tua. Ya. Sebelum kita pulang
silakan sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Silakan satu orang dari teman kalian memimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, Marlon. Doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Silakan semua berlalu.